Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan kembali materi matematika peminatan kita di semester 2, yaitu mengenai vektor. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas part pertama, yaitu mengenai apa sih yang dimaksud dengan vektor. Vektor adalah besaran yang memiliki nilai atau panjang dan juga memiliki arah, sehingga vektor biasanya digambarkan dalam bentuk ruas garis berarah. Contohnya seperti ini. Jadi dia adalah garis yang memiliki arah, biasanya ditunjukkan dalam bentuk panah. Nah, vektor ini terdiri atas dua komponen, yaitu ada yang namanya titik pangkal dan titik ujung. Jadi, kalau ujungnya di sini, berarti panahnya itu berada di ujung. Sementara kalau untuk ruas yang ini jadi ujung pangkal. Nah, penulisan vektor itu ada dua macam. Yang pertama bisa pakai huruf A, B, jadi terdiri atas dua huruf besar dan pakai panah di atasnya. Atau bisa juga menggunakan huruf kecil tapi hanya satu huruf, misalkan A doang. Nah, penggunaan dua huruf besar ini memiliki makna bahwa vektor AB itu artinya A-nya adalah pangkal dan B-nya adalah ujung. Sehingga kalau kita disuruh membuat vektor PQ, artinya pangkalnya di P dan ujungnya di Q, maka bisa kita gambar seperti ini. Ini P-nya dan ini Q-nya. Selain itu, PQ juga boleh kita nyatakan bentuk huruf kecilnya. Misalkan kalian mau tapi menggunakan huruf kecil kalau hanya satu huruf. Kayak gitu. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis vektor. Jadi, vektor itu ada dua macam. Ada yang ruang 2 atau dimensi 2, dan ada yang ruang 3 atau dimensi 3. Kalau ruang 2 berarti hanya terdiri atas dua sumbu, yaitu sumbu X, sumbu Y. Sementara kalau ruang dimensi 3, yang artinya ada 3 sumbu, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Kayak gitu. Nah, untuk jenis-jenisnya, yang pertama ini ada vektor 0. Vektor 0 itu adalah vektor yang panjangnya atau besarnya adalah 0 dan arahnya tidak tentu. Jadi dia arahnya nggak tahu kemana gitu, karena vektor 0, jadi panjangnya 0. Nah, sementara vektor basis ini dinyatakan dalam bentuk basis IJK. Kalau misalkan ruang 2, berarti basisnya hanya I dan J. Sementara kalau ruang 3, berarti basisnya I, J, dan K. Kayak gitu. Biasanya bentuk umumnya dinyatakan dalam tambah YJ tambah ZK. Nah, sementara vektor kolom itu adalah vektor yang terdiri atas satu kolom. Biasanya kita menyatakannya dalam bentuk ke bawah karena hanya ada satu kolom, tahu X, Y gitu. Kalau 3 dimensi berarti X, Y, Z, kalau 2 dimensi berarti X, Y aja. Sementara vektor baris yaitu vektor yang hanya terdiri atas satu baris. Berarti kita nulisnya ke pinggir X, Y, Z kalau dimensi 3. Kalau ke 2 dimensi berarti X, Y saja. Kayak gitu. Contohnya nih, misalkan kita punya suatu vektor kolom, yaitu vektor A. Misalkan adalah 3, 1, 2, yaitu ruang dimensi 3. Lalu kita akan menyatakan vektor kolom ini dalam bentuk vektor baris. Maka tinggal kita ubah aja 3, 1, 2-nya menjadi ke pinggir. Jadi 3, 1, 2. Lalu, jika kita ingin menyatakan vektor kolom ini dalam bentuk vektor basis, berarti kita ganti X, Y, dan Z-nya menggunakan angka 3, 1, dan angka 2. Berarti maka di sini XI berubah jadi 3I, YJ berubah jadi 1J, tapi 1J tidak perlu ditulis. ZK, berarti kita ganti Z-nya pakai 2, jadi 2K. Sehingga 312 kalau dinyatakan dalam bentuk vektor basis menjadi 3I tambah J plus 2K. Kayak gitu. Jadi nanti kalau misalkan ada vektor B
min 2 berarti kalau dinyatakan dalam vektor baris jadi min 2 ini 5. Kalau dinyatakan dalam bentuk vektor basis karena ini 2 dimensi maka berubah menjadi min 2i tambah 5j. Kayak gitu. Oke, yang selanjutnya adalah vektor posisi. Vektor posisi adalah vektor yang dibentuk di mana titik pangkalnya adalah titik asal. Titik asal itu adalah 0,0. Misalkan nih kita punya diagram Cartesius. Anggap di sini 2 dan di sini 1. Lalu kita akan menghubungkan titiknya. Dan kita namakan titik A. Nah, ini yang dinamakan dengan titik pangkal, yaitu titik 0,0 atau biasanya kita sebut dengan titik O. Nah, ini adalah vektor posisi OA karena titik pangkalnya di O dan berujung di A, sehingga bisa kita tulis vektor ini adalah vektor posisi OA. Nah, vektor posisi juga dapat dinyatakan dalam bentuk hasil pengurangan, yaitu akhir awal. Atau bisa juga kita sebutnya ujung dikurang pangkal. Nah, maka di sini kalau kita punya OA berarti ujung dikurang pangkal, jadinya A dikurang O. Kayak gitu. Nah, yang selanjutnya adalah vektor satuan. Vektor satuan adalah vektor yang panjang atau besarnya ada 1. Nah, misalkan untuk menyatakan suatu vektor satuan itu kita misalkan punya vektor C yang anggotanya adalah X dan Y. Nah, vektor satuan C itu dapat diperoleh dengan cara 1 per panjang vektor C dikali vektor C itu sendiri. Nah, untuk pembahasan vektor satuan akan kita bahas di part yang kedua. Jadi, untuk vektor satuan di part ini cukup sampai di sini. Nah, yang selanjutnya adalah menggambarkan vektor dalam koordinat Cartesius. Jadi, kalau untuk menggambarkan, kita tinggal hubungkan saja titik pangkal dengan titik ujung. Ingat, vektor itu harus dari pangkal menuju ujung. Misal nih, kita ingin menggambarkan vektor AB. Berarti vektor AB itu pangkalnya di A dan ujungnya di B. Berarti kita tarik dari titik A ke titik B. Kita tarik titik pangkal A ke ujung B. Nah, kayak gini. Jadi, pangkalnya di A dan ujungnya di B. Nah, misalkan kita pengen nyatakan dalam bentuk vektor BC. Berarti artinya pangkalnya di B dan ujung. Nah, ini. Terus kalau misalkan kalian pengennya DC. Berarti pangkalnya di D dan berujung di C. Kayak gitu. Jadi kalau menggambarkan vektor tinggal hubung-hubungkan saja titik-titik yang ada pada koordinat Cartesius. Nah, yang terakhir adalah menentukan komponen vektor dari gambar. Nah, ini kita menggunakan vektor posisi, yaitu ujung dikurang awal. Nah, sekarang misalkan nih kita ingin menyatakan vektor AB dalam bentuk suatu komponen. Nah, caranya adalah, maka kita lihat dulu nih, di sini ada 3 vektor, yaitu AB, CA, dan juga DC. Misalkan kita akan kerjakan yang AB. AB itu artinya B dikurang A. Nah, kita masukin koordinat B. Koordinat B itu adalah min 2,2. Dikurang titik A. Titik A itu berarti 2,3. Lalu kita kurangin, maka 2 kurang 3 jadi negatif 1. Maka vektor AB itu adalah min 4, min 1. Yang selanjutnya, misalkan kita pengen nyari CA. CA berarti ujung dikurang awal.
A dikurang A-nya itu koordinatnya tadi adalah 2,3. X-nya 2, Y-nya 3. Dikurang C. C-nya di sini kan. X-nya min 1 dan Y-nya min 2. Kurangkan 2 dikurang 3 dikurang min 2 jadi 5. Maka vektor AB adalah min 4,-1 dan vektor CA adalah 3,5. Kayak gitu. Nah, sekarang coba kalian cari berapa nilai dari vektor DC. Kayak gitu.